Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mungkin. Allah memberikan kendaraan yang begitu luar biasa, yaitu mungkin pada zaman dahulu orang-orang tidak percaya, masa sih? Karena kendaraan yang tercepat itu adalah kuda pada waktu itu. Tapi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harus ditempuh berhari-hari hanya ditempuh dalam beberapa waktu saja. Mereka tidak akan percaya. Tapi kalau zaman sekarang, percaya enggak? Percaya. Ada pesawat dari sini ke Jakarta 1 jam sampai. Ya, jadi teknologi terus maju. Kalian ini adalah anak-anak digital, anak-anak dengan teknologi yang maju. Itu menjadi bahan kalian nanti kalau sudah besar, terus ditingkatkan lagi pengetahuannya, kualitas belajarnya. Itu jadi mungkin ternyata ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Terus anak-anak perhatikan, apa sih hikmahnya kita mengadakan Isra Mi'raj? Ini loh, mari kita tingkatkan amal ibadah, terutama apa terutama? Sholat. Kenapa harus sholat? Karena inti dari peringatan Isra Mi'raj itu, ibadah ini adalah sholat. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ibadah yang ditekankan, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu sholat. Sudah sholatkah Anda? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat? Jawabannya yang lepas. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat? Wah, tapi lepas sekarang keras. Apakah sholatnya itu sudah teratur 5 kali sehari? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Kalau belum jangan bilang sudah, karena di sini ada malaikat raqib dan atid. Kalian bohong kepada saya, kamu bohong kepada saya tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya untuk saya. Kalau kamu bohong sama ibu, nggak ada pengaruhnya. Jadi saya terserah kamu mau bohong mau enggak, terserah. Tapi di sini ada malaikat raqib dan atid. Itu konsekuensinya orang yang bohong. Jadi kalau nggak sholat aja ngomong sholat, nggak sholat belum. Jadi sekarang anak-anak, setelah peringatan Isra Mi'raj ini, saya harap yang belum sholat harus melaksanakan sholat. Yang sudah sholat, maka sholatnya harus lebih ditingkatkan lagi, jamaah atau disiplin waktunya. Di sini ada kata-kata disiplin, menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin dalam Islam itu adalah taat, patuh, melakukan perintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Itu namanya disiplin. Perhatikan bahwa manusia mati nanti
ketika di akhirat nanti amalan pertama kali yang dihisap itu adalah sholat dah. Kalau sudah sholatnya itu wis bolong-bolong lah tuh, itu malaikat siap sudah terisa. Siapa malaikat yang menjaga neraka? Siapa malaikat yang menjaga neraka? Malaikat mati. Kalau yang menjaga surga? Yang menjaga surga malaikat Ridwan ya? Bukan Pak Ridwan loh ya, malaikat Ridwan. Nah sudah, mulai dari sekarang sholatnya harus istiqomah. Istiqomah itu konsisten, ajak, terus menerus nak belajar nak. Kalau orang tuamu sholat, alhamdulillah kamu bisa ikut jamaah. Dilihat orang tuanya itu. Kalau orang tuanya tidak sholat, ya sampean harus tetap sholat. Jangan lihat bapakku loh gak sholat, ibuku loh gak sholat, ya jangan aku gak sholat bisa. Tidak boleh mengikuti hal-hal yang jelek. Tidak boleh itu. Sebagai orang Islam sholat itu wajib. Gendut, anak cantik yang di belakang, sholat itu wajib. Kecuali anak perempuan, dalam 1 bulan mesti anak praini, ya enggak apa-apa, itu normal itu. Emang itu sudah kodratnya perempuan. Anak enak yo, anak wedok gak sholat yo, sampai Mary yo, yo wedok. Tapi sampai anak kadung lanang yo gak oleh dadi wedok, dosa malah. Nanti kamu perempuan kamu laki-laki tapi mau jadi perempuan akhirnya melambai, tidak boleh. Laki-laki ya harus jadi laki-laki. Ya, jadi ini anak-anak bahwa peringatan Isra Mi'raj ini harus kita masukkan dalam hati mulai dari sekarang. Sholatnya ditambah, dirajinkan. Yang biasanya itu sholatnya sehari cuma 2 kali, cuma duhur. Kenapa duhur? Itu jamaah di sekolahan. Yang satu apa? Maghrib. Kenapa maghrib? Soalnya jamaah di musola. Setelah itu enggak lah. Mulai dari sekarang sholatnya ditambah. Mulai dari sekarang sholatnya ditambah satu, akhirnya menjadi 5 rakaat, 5 waktu. Berapa rakaat semuanya? Berapa rakaat? 5 waktu itu berapa rakaat? 17. Terutama yang balik. Anak laki-laki balik, anak perempuan balik, itu wajib, sholatnya wajib. Anak laki-laki sudah tahu ciri-ciri baliknya, sudah merasakan. Nah, bagi laki-laki yang sudah balik, wajib itu sholatnya. Tapi saya capek, saya di perjalanan. Hati-hati untuk anak kelas 6. Untuk anak kelas 6, sebentar lagi Anda mengikuti sebuah kegiatan, tidak ada alasan capek, ngantuk, tidak ada alasan itu. Kalau sudah waktunya sholat, maka harus sholat. Anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, ojo alasan. Saya lagi PMS, saya lagi saya lagi haid. Nek gak haid aja ngomong haid, dosa sampean. Nanti saya suruh ibu-ibu guru, saya suruh periksa. Dan orang wedok alasan saya haid tuh, gak gelem salat mergo saya haid tuh tak kon periksa. Oh, ibu-ibu akeh ibu-ibu.
periksa itu nek tenan apa ora, apa mek alasan. Ya gampang lek periksa. Jadi itu anak tidak ada alasan. Tapi yang belum balik, anak-anak ganteng-ganteng seperti ini yang belum balik itu juga harus belajar sholat. Sudah bisa nggak Bu? Sholat? Sudah bisa bacaannya? Bisa semua? Apa bacaan apa yang bisa? Kalau ruku apa bacaannya? Ini Subhana rabbiyal azim wa Kajian selanjutnya yakni penampilan. Penampilan pertama akan dibawakan dari kelas 1. Membaca sholawat Nadia. Add input mode.
Isra sendiri perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, yakni Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebelum kita nanti pulang, kita nanti selesai acara, Pak Ridwan ingin menyampaikan sedikit, tolong didengarkan. Halo, Shalawat Nabi Muhammad. Nah, guys, diam semua. Ayo, hadapnya kemana ini? Siapa ini? Kembali, ayo hadapnya dekat. Nah, Pak Ridwan akan menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bu Uswatun, apa yang sudah dinyanyikan oleh teman-teman tadi. Perintah sholat, ada yang menyanyikan lagu 1000 tahun. Nah itu tadi. Nah itu adalah pesan yang kita dapat ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Ayo didengarkan. Ayo dengarkan. Isra Mi'raj. Ya.
kita kembali lagi ke pelajaran Isra Mi'raj. Isra itu adalah Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj, ya. Jadi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha itu disebut dengan Mi'raj, ya. Makanya peristiwa itu dinamakan Isra Mi'raj dan hanya terjadi pada satu malam saja. Ya. Jadi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya terjadi satu malam saja. Diam, berarti ayo dengar ya. Nanti Pak Ridwan tanya, kalau tidak bisa berarti tidak mendengarkan. Ya. Hanya dalam satu malam peristiwanya. Naik apa Nabi Muhammad? Naik burak, ya, kendaraan yang jalannya secepat kilat. Masih ingat dulu pernah diajari lagu sama Pak Ridwan? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril, naik burak untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanannya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat, ya. Sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan hari ini adalah buah dari perjalanan Isra Mi'raj. Tapi tapi sebelum itu terjadi, dengarkan. Cek. Nah, tapi sebelum sholat 5 waktu menjadi kewajiban yang kita laksanakan hingga saat ini, ayo kok ingin tiduran ini, Duk, Aldo. Nah, itu Duk. Sebelum sholat diwajibkan kepada kita 5 waktu, Allah dulu ketika memberi perintah kepada Nabi Muhammad berupa sholat berapa kali? 50 kali. Bayangkan kalau sampean sekarang sholatnya yang diwajibkan itu 50 kali dalam sehari. Sampean semangat terus adat sholat. Allah berulung, lah kok wis adat meneh, ditinggal budal sekolah terus adat meneh. Nah, itu. Makanya ketika perjalanannya turun Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat, ya, tidak akan kuat. Mintalah keringanan pada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah. Nego. Ayo sembunyi wedok iki omongane. Ayo sing lanang Tamar. Ya.
Kalau sampai nggak diam, nggak pulang-pulang. Ya, guys, nego dengan Allah. Nego. Setelah bernego, ternyata Allah memberikan keringanan. Dikelongi limo sekarang. Nah, 45 turun lagi, bertemu lagi dengan Allah. Terus umatku tidak akan kuat, mintalah keringanan. Balik meneh Gusti Allah. Terus sampai akhirnya kewajiban yang diturunkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sehari itu sholat 5 waktu, ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Tuh dari 5 waktu sampean bolong berapa? Bolong 1 gara-gara bolong apa? Subuh lah kok itu tak tangi ya. Dengarkan sekarang bayangkan kalau sholat yang 50 waktu tadi tidak dikurangi, tetap dikongkon sholat 50 waktu. Bengkok boyoknya Pak Jari Raja ya. Jari Kamil bengkok boyoknya Pak. Makanya karena sudah diberikan keringanan yang dari 50 waktu ke 5 waktu, maka kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Syukur-syukur sampean bisa berjamaah. Jamaahnya wayane sekolah Bapak duhur ya, kok asar dolan, maghrib jamaah, isya keturun, subuh gak tangi. Nah itu yang keliru ya, karena kita umat Islam. Rukun Islam itu ada berapa toh? 5. Sholat itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor pertama apa? Rukun Islam syahadat sholat ya. Makanya karena rukun itu adalah hal yang wajib kita laksanakan ya. Rukun adalah hal yang wajib kita laksanakan, wajib kita lakukan. Kita harus melaksanakan rukun Islam itu tersebut ya. Nah, rukun Islam kedua itu sholat. Makanya kita harus sholat 5 waktu. Tuh. Nah, silakan. Nah, tidak serta-merta berita yang disampaikan Nabi Muhammad ini diterima. Tidak serta-merta berita yang disampaikan Nabi Muhammad ini diterima dengan baik oleh orang-orang pada saat itu. Sampean bisa membayangkan, ayo sokoknya jadi calon-calon nih. Ya, sampean bisa bayangkan pada saat itu Nabi Muhammad bercerita kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam. Kira-kira kalau sampean pada waktu itu percaya gak? Padahal pada waktu itu ya, dengarkan Pak Ridwan, pada waktu itu tidak ada orang yang percaya dengan ceritanya Nabi Muhammad, apalagi pamannya Nabi Muhammad ya. Pamannya Nabi Muhammad yang namanya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu mendekati Nabi Muhammad ketika pagi. Ditanya, kenapa kau tertunduk ya Muhammad? Ditanya, aku sudah menerima perintah sholat dari Allah, aku sudah bertemu Allah tadi malam, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Bagaimana ekspresi Abu Jahal? Abu Jahal tertawa karena tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya dalam waktu 1 malam. Tidak percaya. Akhirnya malah digiring warga dikumpulkan. Ayo tak bantu kumpulkan warga. Tujuannya apa? Tujuannya agar Abu Jahal ini punya niat jihad. Orang-orang kalau diceritakan seperti itu tidak akan percaya. Tapi ada 1 orang yang percaya. Siapa? Abu Bakar.
Ya, jadi orang yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar, sahabatnya Nabi yang menjadi khalifah pertama. Abu Bakar dengan tegas, dengan berani menjelaskan ke orang-orang bahwa kalau Nabi Muhammad berkata seperti itu, maka aku akan percaya. Kalau Nabi Muhammad berkata telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan aku percaya, katanya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan, benar atau membenarkan. Makanya gelar Abu Bakar itu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Orang-orang masih ragu, tapi Abu Bakar dengan keyakinannya itu percaya bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Akhirnya Abu Bakar pun berani membuktikan. Dengan apa? Dengan apa Abu Bakar membuktikan? Dengan apa? Ya, diceritakan Nabi Muhammad ditanya oleh Abu Bakar, apa yang Nabi Muhammad lihat di Masjidil Aqsa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kan? Masjidil Aqsa kan jauh dari tempatnya Nabi Muhammad. Diceritakan, apa yang kau lihat di Masjidil Aqsa? Di sana dijelaskan Nabi Muhammad melihat bangunan rumahnya yang seperti ini, pohon-pohonnya yang seperti ini. Ya, dalam perjalanannya juga Nabi Muhammad bercerita bahwa akan ada karavan pedagang yang akan datang ke Masjidil Haram, ke Mekah. Ya, ke Mekah. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram akan datang dalam 3 hari lagi. Nah, di situ kau bisa bertanya apa yang terjadi pada mereka. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa mereka, para karavan pedagang itu kehilangan untanya kesasar. Ya, untanya kesasar. Nah, waktu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad lihat untanya belik ning burine bukit. Diomongi, untamu ada di belakang bukit. Akhirnya dibolehi ketemu. Nah, akhirnya ketika pedagang-pedagang itu datang ke Mekah, sampai di Mekah, podo berubul wong menanyakan itu semua. Wahai pedagang, apakah kau di perjalanan kehilangan untamu? Dijawab para pedagang yang mau, iya, bagaimana kau tahu kalau aku kehilangan unta-untaku? Ya. Akhirnya dijelaskan lah, waktu Nabi Muhammad lewat, ternyata ada suara yang dianggap para pedagang itu memberitahukan tempat di mana untanya para pedagang itu bersembunyi. Nah, berarti sih mungkin Nabi Muhammad ya, yang memberitahu pedagang bahwa untanya di balik bukit itu Nabi Muhammad. Dari peristiwa itu makanya orang-orang percaya bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, peristiwa yang benar-benar terjadi. Maka dari itu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena itu adalah perintah Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad. Beda dengan perintah ibadah lain. Kalau misalkan puasa, ya puasa itu diturunkan perintahnya melalui surat Al-Baqarah, ya diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Beda dengan sholat perintahnya ya dengan cara apa? Nabi Muhammad suruh menemui Allah sendiri, ya di Sidratul Muntaha. Jadi ada sholat ini adalah ibadah yang secara langsung diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai orang Islam harus menjaga sholat kita, guys ya. Pak, bagaimana yang bolong-bolong? Ya, belajar mulai sekarang. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Terus lah wae sholat, ojo guyon iki. Marcel ini biasanya Marcel guyon ya sholat ini. Kami ya Mil ya, kami ini paten ning masjid lho, jane Pak Ridho Niro lak wae Mas wae makrone sering budal masjid kanca-kancane. Cuma yang ngono, lak wae sholat sik guyon. Belajar lak wae sholat
Ngolak mari sholat amin apa dolinan jopo oh ya pokoknya mari sholat lalu sholat tenanan sholat itu Allah kita beribadah kepada Allah, kita menghadap sebagai hambanya agar kelak kita dapat mendapat ridhonya Allah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini dengan memperingati peristiwa Isra Mi'raj dapat membuat kita semakin kuat imannya, dapat membuat kita semakin taat dalam beribadah, terutama dalam menjalankan ibadah salat. Amin amin ya rabbal alamin. Kok turu kaya ngono kuwi kowe nairan Pak Ridwan jelas ning ngadeg kok sampean lungguh senggenan kok turu. Ayo lungguh sing apik. Lungguh sing apik. Gak usah ngono kok. Ayo, lak berdoa gak oleh guyon, lak berdoa kudu tenanan, lak berdoa gak boleh ada yang teriak-teriak. Amin sing biasa, gak usah sing bengok-bengok ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Maka sebelum kita berdoa kita sedaya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa bi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selamat tinggal di dunia wa di akhirat wa jannah wa sayiat wa tarfa'na bihi wa taqabbal minna sampai kita kafir wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi haram wa masjidil aqsa wa di barakah wa inna wasiyyu bismillah ya rabbi Allahumma la ilaha illa anta wa bismillah bil astagfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa rasulullah Allahumma barik fi hayati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah wa rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatihah. Sekian dari Pak Ridwan. Tetap di sini ya, Pak Ridwan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.